Jadi berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu, kelebihan ilmunya la yakhfi, hana khafa, hana tersembunyi bagi siapapun. Bagi mandumurung yang memiliki akal yang sehat, pasti ditemukan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Apalagi ilmunya ini hanya dikhususkan bil insaniyah, mukhtas bil insaniyah, khusus kepada manusia. Jadi salah satu nikmat dan rahmat Allah yang hanya nabi kepada manusia adalah ilmu. Makhluk yang lain nyen hana nabi ilmu la Allah ke makhluknya, saban lagi nabi ilmu ke manusia. Binatang, tumbuhan, mereka itu tidak berilmu. Terlebih selain dari ilmu, tidak ada yang bisa diandalkan dari manusia. Bahkan karena persoalan-persoalan yang lain, atau katakanlah kelebihan-kelebihan yang lain yang terdapat pada diri manusia, atanya juga gampang dan mudah didapatkan pada selain manusia. Artinya persoalan yang kan ilmunya nyen amrun mustarikun bainal insaniyah wal hayawanat. Hewan yang lain juga memiliki sifat-sifat yang baik, lagi sifat-sifat yang naba manusia. Perbedaan manusia memiliki ilmu, sementara hayawan-hayawan yang lain tidak memiliki ilmu. Kasyaja'ah wal jur'ah wal quwwah wal jud wasyafaqah wa ghairiha siwal ilm. Seperti berani, jur'ah berani sih, quwwah kuat, tiga, jud pemurah, syafaqah kasih sayang, dan selainnya siwal ilmi, selain ilmi. Sifat-sifat yang lain, umpama lagi sifat berani, sifat nekat, nyan sifat-sifatnya bak manusia, tetapi juga diperdapatkan pada haiwan-haiwan yang lain, diperdapatkan pada binatang. Jur'ah yang naba manusia malah kalah dari jur'ah yang naba binatang. Artinya menyertanya manusia mengandalkan keberanian, maka tanya kalah dari binatang. Bahkan karena keberanian binatangnya lebih raya, lebih tinggi dari keberanian yang naba manusia. Jadi mengandalkan keberanian tanya kalah. Ngerimung mentang tak bandingkan, maka tanya kalah dari rimung. Kalah hebat dari rimung dari sisi keberanian. Menasid kuah kekuatan, tak andalkan tegak. Pegah rote hebat karena rote tegak. Menyata pegah rote hebat karena memandang bahwa bak kita nyuna kekuatan, maka dipastikan yang pasti kalah dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Binatang yang lebih tegak dari kita yang manusia. Kebukti ji sering kita menghindar dari binatang karena kita tak sadar diri bahwa berhadapan yang pasti akan kalah dari binatangnya. Banding tegak kita dengan tegak gajah, hana mupa tinggal tegak kita. Menasih syafaqah kasih sayang. Kan hanya pada manusia ada sifat kasih sayang, pada binatang juga ada kasih sayang. Minta kalian kiban tikim yang iji imita rezeki dengan cara yang lumayan rumit, lumayan susah. Tapi setiap iwo umpung setiapnya pasti naik puo makanan ke anu yang kai pereh dalam sangkar Lampung. Jadi menyonyan tak andalkan, maka pasti dipastikan tanyo akan kalah. Kanguru padun trip kalian minyo binatang kangurunya tingku-tingkuan ini. Tanya manusia hana hidung trip lagi trip binatangnya tingku-tingkuannya lagi kanguru tingkuannya. Menalah seterusnya.
Artinya tidak bergapu. Kehebatan tanya manusia terletak pada kelebihan yang dipegat oleh Allah bak kitanya yang atranyan hana dipedul Allah pada selain manusia, yaitu ilmu. Ilmulah yang membuat tanya lebih hebat, ilmulah yang membuat tanya lebih dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Pualasan yang membuat ilmunya begitu berharga dalam pandangan Allah, dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama. Alasannya jelas. Pakan karena ilmu adalah perantara yang menghubungkan antara getanyo dengan takwa. Jadi ilmunya adalah perantara yang membawa getanyo kepada ketakwaan. Karena hana mungkin sira urang tak pegah urang yang bertakwa apabila urang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan karena makna takwa adalah imtithalu awamirillahi wa jitinabun nawahi sirra wa alaniyah. Makna takwa adalah imtithal awamirillah, menjunjung tinggi segala perintah Allah, wa jitinabun nawahi sirra wa alaniyah, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah baik secara sir maupun secara alaniyah, secara terang-terangan. Jadi imtisal awamirillah. Di sini pertama ada terdapat dua persoalan. Persoalan pertama adalah persoalan imtisal. Menjunjung. Mengerjakan pu yang diperintah oleh Allah dengan setulus-tulusnya, kemudian meninggalkan seluruh larangan Allah dengan setulus-tulusnya. Persoalan melakukan perintah dan meninggalkan larangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa didahului oleh pengetahuan tentang apa saja sebenarnya yang diperintahkan dan apa saja sebenarnya yang dilarang. Jadi, anak tangga pertama adalah mengenal ilmu. Betaturi le pu menteng yang diperintah oleh Allah. Perintahnya na perintah ala sabilil wujub, na perintah yang berbentuk kewajiban. Yang kedua na perintah berbentuk sunnah. Kemudian larangan, lagi ansit, harus paham dengan sepaham-pahamnya. Teh menteng yang netam lah Allah. Teh yang netam ala sabilil wujub. Ala bukan yang netam, yang niu tinggalkan ala sabilil wujub, ala sabil wujub, jadi wajib tertinggalkan. Ini terpubut menjadi haram untuk dilakukan. Teh yang makruh untuk dilakukan. Jadi pertama harus tak klasifikasi. Jadi nyebut yang wajib, nyebut yang sunat, nyebut yang mubah, nyebut yang makruh, dan nyebut yang haram, yang diharamkan. Setelah tahu pasti nyebut yang diperintahkan oleh Allah, berarti mesti harus kita lakukan. Ketika karena kesadaran untuk melakukan, maka kemudian tanya butuh cara bagaimana untuk melakukannya sesuai dengan keinginan Allah. Umpama lagi kita kata sadari bahwa tanya na kewajiban untuk melakukan sembahyang, kewajiban salah. Okey, tanya karena ilmu satu hal, yaitu karena ilmu bahwa kewajiban, salah satu kewajiban tanya adalah sembahyang. Ketika tanya ingin tak lakukan kewajiban yang tak kena sembahyang, maka butuh kepada ilmu lanjutan. Pu ilmu lanjutan yaitu ilmu bagaimana cara melaksanakan salatnya, melaksanakan sembahyangnya sesuai lagi yang diinginkan dan diperintah oleh Allah. Sadar tanya na kewajiban sembahyang, tapi hana ilmu untuk pakiban cara atas sembahyang, maka akhirnya
Kadang-kadang tengok tak semayang, tapi semayang yang terlakukan lagi tanya hana sesuai lagi yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah. Menasib larangan. Ketika tengok sadar bahawa Allah melarang katanya sesuatu, maka di saatnya juga butuh tanya pakiban cara untuk tak tinggalkan tanya sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, mana mungkin mencawa-cawa. Yang pertama hana ilmu dasar hana taturi teh perintah teh larangan dan seterusnya. Yang perintah tapi yang perintah wajib tapi sunat, yang sunat tapi mubah tapi makruh, kemudian yang haram jempu-jempu dengan makruh, yang haram malah kadang tapi sunat atau malah tapi mubah dan seterusnya menjempu-jempu. Akibatnya mawawang bersih lagi urung mawawang lam laut anjing melangung. Jadi bangga pelahe kena udahnya bau dep kena udahnya bersih juga lagi urung rut lam laut anjing melangung. Jadi ate rut lam laut anjing melangung nyan mawawang ina hana muho tunung baru. Jadi ini adalah dua buah persoalan. Nah, setelah betul-betul mengenal taturi, klasifikasi teh yang wajib, teh yang mubah, teh yang sunat, teh yang haram dan teh yang makruh, baru kemudian perlu kesadaran untuk melakukannya secara tulus dan ikhlas, sirra wa alaniyah. Yang perintah dilakukan dengan semestinya, yang larangan ditinggalkan dengan semestinya. Jadi untuk sampai kepada martabat takwanya, maka pondasi utama adalah ilmu. Tanpa ilmu, hanya mungkin kita menjadi muttaqi, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, paken takwanya menjadi penting. Karena takwanya adalah sesuatu yang si berangkaso sampai pada derajat takwa, maka dia berhak mendapatkan karamah di sisi Allah dan berhak mendapatkan sa'adah fi yaumil akhir. Martabat ketakwaannya adalah sebuah martabat di mana Allah pasti akan meridai orang yang betul-betul bertakwa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibni Abdillah syi'run ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamid. Naurung bukan syair untuk Muhammad bin Hasan bin Abdillah. Bu syair jih ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Carilah ilmu karena sesungguhnya ilmu itu hiasan bagi ahlinya, wa fadlun wa inwanun likullil mahamid, dan dianya ilmu itu kelebihan dan tanda bagi tiap-tiap yang terpuji. Bagi you minta ilmu, ta'alam minta ilmu, pakan minta ilmu karena ilmunya adalah zinah li ahli, menjadi suatu hiasan yang bernilai, sesuatu hiasan yang berharga bagi ahlinya. Artinya, orang yang memiliki ilmu, dia telah memiliki suatu hiasan, sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya. Kemudian ilmunya juga menjadi fadlun, menjadi satu kelebihan yang membuat siapa yang memiliki ilmu, dia telah lebih derajatnya dalam pandangan Allah daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Semakin memiliki banyak ilmu, maka semakin tinggi tingkat kelebihannya. So yang dalam ilmu, maka munanlah hingga seterusnya. Bahkan karena dalam pandangan Allah han sama urang na ilmu dengan urang hana ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama urang yang na ilmu dengan urang yang hana ilmu? Han saban. Han santut martabat urang yang na ilmu dengan urang yang hana ilmu. Jauh berbeda. Allah mentinggikan derajat orang yang na ilmu beberapa derajat di atas orang yang hana ilmu. Kemudian dia menjadi ainwan
likullil mahamid. Dia menjadi tanda bagi tiap-tiap yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Dan adalah kamu itu yang menuntut faedah pada tiap-tiap hari akan ziyadah daripada ilmu. Dalam proses tanyo minta ilmu, nedorong tanyo untuk pakai bancara dari hari ke hari tanyo guna penambahan, dari hari ke hari tanyo guna ziyadah minal ilmi. Menyuruhnya jut tu si macam singa untuk urau singa nyan pah tamah lom dari jut si macam kah jut dua lusa ji tamah lom dari dua jut ke le lusa ji tamah lom dari le jut ke put manalah seterusnya. Jadi ia merupakan motivasi dan semangat bagi tanya untuk terus bergerak dalam mencari ilmu dan terus mengumpulkan pundi-pundi ilmu. Artinya tanya jangan puas, jangan pernah puas dengan ilmu. Bahkan karena ilmunya hanya terbatas. Ilmu yang Nabi la Allah ke manusia nyan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak didatangkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak didatangkan akan ilmu bagi manusia. Ilmu yang didatangkan Allah ke manusia hanyalah illa qalila, tidak didatangkan kecuali sedikit saja. Jadi ilmu yang Nabi Allah ke manusia ini piuk sagai. Ilmu Allah begitu luas, tidak terjangkau luasnya oleh kita manusia. Artinya apa? Ilmunya pada hakikatnya tidak terbatas. Jadi hana terbatas. Hana istilah ka mencapai puncak tertinggi bagi manusia di dalam persoalan ilmu hana. Mungkin bisa jadi tanya tamerno ilmunya mungkin nak keterbatasan dalam diri danyo. Kan terbatas ilmu, tetapi keterbatasan pada diri danyo dalam rangka memperoleh ilmu. Tetapi pada sebuah saat sangat bisa jadi ketika Allah kalian tanya begitu sungguh-sungguh mencari ilmu. Begitu sungguh-sungguh mencari ilmu kalian tanya Allah, kemudian Allah membuka saluran ilmu ke kitanya. Membuka saluran ilmu ke kitanya bersih lagi membuka matai bagi kitanya yang tengah kuhman tak kuhman cok cangkoi yang sungguh-sungguh tak kuhman, kemudian Allah nepelumah matai ni aliri matai lang mandanya menyemen tanyonya kamu rempuk dengan matai, maka airnya akan terus mengalir dari hari ke hari, akan terus mengalir dari hari ke hari. Tanyo akan memiliki ilmu yang cukup banyak. Pandai ilmunya ilmu yang nabi Allah. Maka proses tanyo dalam menuntut ilmunya harus istiqamah, harus muadzabah terus. Wakun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi. Setiap hari tanyo harus berupaya agar penambahan, selalu tamah. Walaupun bacut tamah je sit yang penting benam tamah baik menonton, apalagi tanyo memuaskan diri dengan ilmu yang telah tanyo miliki. Tafaqqah wasbah fi buhuril fawaid, dan selamlah di dalam lautan faedah. Di dalam ilmunya hal-hal yang cukup halu. Maka dalam ilmunya tanyo nedorong untuk selalu menyelam di dalam ilmu. Bahkan karena semakin dalam terselam di dalam ilmu, maka akan semakin banyak faedah-faedah yang terdapatkan dari ilmu itu sendiri. Jadi yang akan temukan di dalam ilmu pengetahuan. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tuntutlah ilmu fiqh, karena sesungguhnya fiqh itu seafdal-afdal qaid ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa dan takwa, wa a'dalu qasidin dan seadil-adil yang mengkasat. Kemudian nedorong tanyo li musannif, nedorong tanyo dalam syairnya untuk tafaqqah, untuk pertama tekuni ilmu fiqh dan nepegat dengan wazan tafaqqah yang isinan mengandung makna takalluf. Artinya niu tekuni ilmu fiqh dan niutun berat, niutun beban dalam tanyo tahsilkan ilmu fiqh. Karena untuk menghasilkan ilmu tidak ringan. Untuk menghasilkan ilmu tidak gampang. Jadi tafaqqah, beban yang akan terhadapi di dalam tamita ilmu. Tahanlah, bersabarlah.
untuk dalam rangka getanyo tamerno ilmu pengetahuan dan wabil khusus tanyo tak pelajari tamita ilmu fiqh. Pakan gimita ilmu fiqh karena ilmu fiqhnya adalah ilmu seafdal-afdal penunjuk kepada kebaikan. Karena ilmu fiqhnya adalah ilmu yang menunjuk kita kepada kebaikan. Pakan karena kita bergabung tanpa ilmu hanya mungkin tanyo bisa terbedakan antara kebaikan dan kebatilan, hanya mungkin bisa terbedakan hal yang get hal yang hanaget. Akhirnya menyohana ilmu tanyo pasti akan merawah-rawah dalam merawah-rawah dalam rimba Tuhan. Kemudian ilmu fiqhnya juga adalah qasid. Maknanya ilmu fiqhnya ibarat lagi sesuatu yang dia paling adil. Ilmu fiqhnya adalah ilmu berkaitan tentang tata cara kita beramal, tata cara pakiban, tanyo tak putuskan sesuatu, pakiban cara tanyo tak lakukan sesuatu dalam beramal. Nah, ilmu fiqhnya adalah a'dalu qasidin, adalah materi yang paling penting, materi yang paling adil, yang apabila tanyo tamumat pada materinya maka pasti kitanya akan menjadi orang yang adil. Tidak ada kedaliman dalam mengikuti fikih. Kita tak ikut kaedah fikih yang mandum terjaga dalam persoalan jual beli. Selama tanyo tak ikuti lagi pakiban yang kagatu dalam ilmu fikih, yang semua akan terjaga, adil dan tidak ada yang terzalimi. Menyebab mekat, orang mekat tidak mendalimi orang mublau, orang mublau juga tidak mendalimi orang yang mekat. Jadi mandum terjaga, tidak ada pihak yang terzalimi. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Dia itu ilmu yang menunjuki ke ilmu fiqhnya, ilmu yang menunjuki kita pada jalan hidayah, jalan terpetunjuk. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu dengan sendirinya, bilutfin, dengan cara yang paling lembut, tanyo akan terus kepada puncak hidayah, akan terus kepada puncak yang terpetunjuk. Kemudian ilmu fiqhnya juga ibarat lagi benteng yang membentengi tanyo dari hal-hal yang syadid, dari hal-hal yang syiddah, yang memberatkan. Salah satu hal yang paling memberatkan adalah jahil. Jadi ilmunya membentengi tanyo dari jahil. Pakan berat jahil karena orang menyohana ilmunya mandum berat ke. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Bila tak nak berhana ilmu kosong dari ilmu, hansip ilmu mentang pasti akan memberatkan. Hansip ilmu mentang yang pasti akan memberatkan. Bila tak berah kosong sama sekali hana ilmu. Jadi jika berat, betul-betul jibut hana berat, tapi karena hana ilmu, sudah berat tu. Puji berat hakikat jih karena tanyo jahil, tidak memiliki ilmu. Masa umpama itu taik tempat yang tinggi. Taik itu taik tiang listrik. Nyam yang tanyo hana ilmu tiang listrik yang jerah daju. Tapi miona ilmu gampang. Jadi pakai talo ke tukang ikat tanyo bak listrik kan. Kita pakai riun dan seterusnya. Jadi gampang. Malah orangnya tak rasakan begitu mudahnya kehidupan akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Jamun umpama tajak tingkat yang tajak uban Aceh mentang jamun. Yan payah tamebu bungkuh, payah mebu larantang, payah bungkuh bu dalam on. Bak jalan tu payah pejuh bu karena terus cukup trip. Apalagi masa-masa awal lom, urung mentang jak ngan kebu, jak ngan tapak, padum trip habis wate, padum trip habis tenaga. Tapi orangnya begitu ilmu pengetahuan kan berkembang, Jakarta sendiri saja
mampu tak tembus dalam masa yang cukup singkat. 2 jam katruh di Jakarta, 8 jam katruh di Kedih Arab. Itulah kemudahan dari ilmu pengetahuan. Menasid berkaitan dengan persoalan-persoalan ukhrawi. Menyatanya memiliki ilmu semua akan gampang, semua akan mudah. Jadi yang menyo katanya hana ilmu pengetahuan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Maka sesungguhnya seorang faqih yang satu lagi yang war'a itu lebih berat dari syaitan daripada 1000 orang abid. Perbandingan antara urang na ilmu dengan urang hana ilmu, bagi syaitan sira urang faqih, urang ahli dalam fiqh yang beliau mutawarri'an, yang beliau urang yang menjaga diri dari persoalan-persoalan yang diharamkan, yang lebih berat bagi syaitan dihadapi urangnya, lebih terasa beban bagi syaitan ke urangnya daripada dihadapi siribero urang abid. Abid maknanya urang hanya memiliki ilmu sekadar untuk berbuat ibadat. Urang ibadat dengan sembahyang. Hanya sekadar memiliki ilmu tentang sah sembahyang. Puasa, urang abid, urang ibadat dengan puasa. Hanya sekadar memiliki ilmu untuk sekadar sah puasa. Yang seribero urang yang tekun dalam ibadah tetapi hanya sekedar memiliki ilmu untuk sah perbuatan ibadahnya, terbanding dengan siro urang yang menguasai tentang ilmu fiqh. Lagi gaknya urang yang war'a menjaga diri dari hal-hal yang haram lebih berat dihadapi siro urang faqihnya daripada siribero urang yang abid. Pakan karena kualitas ibadah yang dilakukan oleh orang berilmu jauh berbeda dari kualitas yang dilakukan oleh orang yang tidak tabahur, tidak berlaut, tidak melaut-laut, tidak luas di dalam ilmu pengetahuan. Jadi kualitas yang berbeda. Umpama lagi kualitas orang berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Kualitas zikir yang gekeun le urang ilmu dengan gekeun le urang yang hanya sekedar memiliki ilmu untuk sekedar sah dalam melakukan ibadah, nilai akan berbeda. Bahkan mungkin sama-sama keun tiga tapo, sama-sama keun lega tapo, urangnya gekeun la ilaha illallah lega, urang je gekeun la ilaha illallah lega, tetapi kualitas yang naba urang je, kualitas atau urang je keun hana pat banding jauh daripada kualitas lega urangnya keun. Sama-sama betul, sama-sama leh, tetapi nilai je berbeda. Lagi sama-sama tanya narumoh sapa-sapa. Tanya narumoh sapa, urang lain narumoh sapa, tapi kualitas rumah je beda-beda. Rumah urang je harga sabah rumah 2 miliar, harga rumah katanya sekedar paling kadang 50 juta atau 100 juta. Jadi nilai je jauh berbeda. Menasib ibadah yang puput le urang yang tabahur fil ilmi, yang luah di dalam ilmu, dengan ibadah yang dilakukan le urang yang memiliki ilmu hanya sekadar untuk geteah ibadat, untuk sah ibadat, geturi syarat, geturi rukun dan geturi yang membatalkan. Nah, menyata banding dengan urang yang puput ibadah tapi hana ilmu, yang tentang hit hana pat banding karena bersih lagi tabanding pogekeun lagi tabanding bumongan dengan langit.